Closed doors, I'm a fool for your love. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi anak-anakku yang cantik dan ganteng. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Oke. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya seperti biasa kita akan hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan ketua kelas dipimpin. Stand up. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Indonesia berdiriku, padu pada darahku, di sanalah aku berdiri. Greetings. Oke, good morning. Sit down please. Oke, baik. Sebelum kita memulai, kita akan presensi dulu ya. Kelly hadir. Kemudian Charlene. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang laporan keuangan. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar juga nih tentang laporan keuangan. Masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, laporan laba rugi, betul sekali. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang laporan laba rugi, menyusun laporan laba rugi. Kenapa sih kita harus belajar tentang laporan keuangan? Yes. Oke, anak-anakku, hari ini kita belajar tentang laporan keuangan karena kalau anak-anak tahu laporan keuangan itu salah satu kecerdasan finansial yang harus dimiliki oleh anak-anak sekarang. Ya, sebagaimana anak-anak tahu kecerdasan itu kan ada macam-macam ya, ada IQ. Ya kan, Kelly? IQ apa itu Kelly? Kecerdasan akademis gitu. Oh, kecerdasan akademis Bu. Oke. EQ. Apa ya? Kecerdasan emosi, kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan lain yang harus anak-anak miliki adalah kecerdasan juga secara finansial, gitu ya. Bisnisnya sukses atau tidak itu dilihat dari apanya, Lia? Kalau menurut aku sendiri dilihat dari bagaimana kita mencapai tujuan dari kita membuat usaha itu. Misalnya kalau kita udah berhasil mencapai tujuan dari kita buat perusahaan itu atau ya membuat perusahaan itu, ya berarti kita udah sukses gitu. Oke, tujuan bikin perusahaan tuh apa sih, Aurel? Kamu bikin bisnis pengen apa? Pengen buat sukses loh. Suksesnya itu apa? Kalau pengen bisnis itu harus dapat apa? Laba. Betul? Bilang sukses, saya sukses pokoknya. Laba enggak? Betul enggak? Nah, bisa dapat kalau bahasa ini apa? Cuan ya? Nah, dapat cuan enggak gitu kan? Laba atau enggak gitu. Nah, sebentar ya. Kita sambil menunggu gitu ya. Jadi Gojek itu dapat suntikan dana atau tambahan modal. Nah, nanti silakan anak-anak cermati. Ini kasusnya apa? Mari kita lihat bersama-sama. Sama dengan suntikan dana Mitsubishi Motors, Mitsubishi Corporation, dan Anak-anak boleh cerita ke ibu itu kasusnya tentang apa ya? Fembi, tadi kasusnya tentang apa Fembi? Jadi Gojek itu disuntik dananya 1 miliar US dollar sama dia disuntik dana dari Astra juga ya tadi kalau nggak salah. Betul. Ya. Perubahan modal dan laba rugi. Nah,
kita akan pretest dengan men-scan QR. Ya, dikerjakan soal pretestnya. Oke, silakan dikerjakan soal pretestnya dulu. Apa itu neraca? Jadi hari ini kita belajar perubahan modal, kemarin juga sudah kita pelajari. Nah, kita fokus ke perubahan modal dan neraca. Apa itu neraca? Boleh langsung dijawab begitu ya, ya. Nanti jawaban anak akan keluar di screen. Tulis laporan aset atau harta. Kita akan belajar bersama laporan keuangan perusahaan jasa, yaitu bagaimana pengaruh investasi tambahan terhadap laporan perubahan modal dan neraca. Ini yang kita akan pelajari hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, anak-anak bisa memahami laporan keuangan neraca, kemudian memahami laporan perubahan modal, dan menyusun perubahan modal dan juga neraca. Jadi, hari ini ada 4 perusahaan yang mau meminta bantuan kepada kita, gitu ya, untuk menjadi agen accounting perusahaan untuk memecahkan masalah. Seandainya ada suntikan modal dari investasi, gitu ya, seperti tadi ada Mitsubishi menyuntikkan dana ke Gojek. Kalau ada investasi tambahan atau modal tambahan, bagaimana apa yang terjadi dengan laporan perubahan modal dan neraca kita? Ibu akan bagi kelompok. Sudah lihat di grup WA kelompoknya? Ya, Ibu sudah bagi kelompok berdasarkan gaya belajar anak-anak ya. Ada yang mungkin estetik, mungkin ada yang suka visual gitu ya. Ibu sudah membaginya sesuai gaya belajar anak-anak. Mana yang akan kita selesaikan? Iya, sudah ada spinnernya nih. Nanti silakan ketua kelompok, boleh dipilih dulu ketua kelompoknya siapa, salah satu maju untuk memilih kasus atau masalah bisnis apa yang akan kita selesaikan di kelompok. Cuci mobil. Praktek. Oke, Aron. Oke, Aron. Kasus cuci mobil Aron. Lanjut, kelompok. Oke, boleh diputar-putar. Siap. Dapat apa ya? Oke, dapat bengkel Anton. Bengkel mobil Anton. Silakan bertanya, Kelly. Bu, nanti buat yang laporan perubahan modalnya ini kan ada tambahan kayak investasinya ada 2. Enggak, ini kan tambahan investasinya di sini tapi berupa ini gitu. Oh, Ya, jadi yang kamu masukkan input adalah ini aja ke perubahan modalnya kan. Nah, nanti ini masuknya kan di neraca. oh gitu. Nah, Nanti di neraca peralatan sama peralatan dari Sari Ayu ini disamain jadi apa? satu boleh. Oh, jadi satu. Oke. Makasih, Bu. Sudah paham ya? Oke. Step. Kayak nemuin sesuatu yang baru gitu ya, Sam ya. Oke, nice. Wow, I didn't know that. Selamat pagi, Bu Maria dan teman-teman. Kami dari kelompok 3, dari kelompok kasus Salon Beauty yang terdiri dari Nicole, Ayesha, Judah, Fembi, dan saya, Kelly, akan mempresentasikan tentang hasil laporan keuangan kami. Jadi apa sih efek dari penambahan modal bagi sebuah bisnis itu? Jadi seperti yang kita ketahui, semakin ingin memperbesar perusahaan, kita memerlukan biaya operasional yang banyak. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2, sebagai saya perwakilan juru bicaranya, akan mempresentasikan mengenai hasil dari laporan perubahan modal dan laporan. Apa yang terjadi dengan laporan perubahan modal dan neraca? Kelly, mungkin bisa dijelaskan. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kalau ada investasi tambahan pasti besar modal akhirnya juga berubah. Di laporan perubahan modal pasti modal akhirnya bertambah.
Terus mempengaruhi juga neraca, soalnya di neraca itu modal akhirnya itu kita pakai dari perubahan modal gitu. Oke, boleh disiapkan handphonenya, kita akan evaluasi dulu. Oke, silahkan join ke krisisnya. 7, 8, yuk yang belum join, silahkan join. Siti Maria yang mana? Siti Maria ini loh. Oh, Siti Maria. Oh. Mari kita lihat time selesai. Oke. Kita akan tahu siapa yang Ayo pertanyaan terakhir, teman-teman. Ayo pertanyaan terakhir. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Silakan dituliskan di sini. Kalau kalian happy hari ini seru menyenangkan, boleh dituliskan sesuai pertanyaannya untuk masukkan ibu supaya ibu terus lebih baik lagi, gitu ya. Ya, boleh dikerjakan ya. Oke, anak-anak boleh sambil beres-beres yang sudah selesai melakukan refleksi. Yang sudah membuat refleksi boleh dikumpulkan ke ibu. Baik anak-anak, bagaimana perasaannya, menyenangkan, happy ya? Belajar hari ini seru? Oke, baik. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan menutup dengan doa terlebih dahulu. Ya. Boleh salah satu untuk berdoa? Teman-teman, guru sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Berkati kami di dalam perjalanan kami supaya tidak terjadi apa-apa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, stand up.